Ya, posisi saya di sini itu belum tentu lebih baik memang dari bapak-bapak di sini. Tapi jangan ada di antara kita merasa lebih baik dari sesama penuntut ilmu, apalagi merasa lebih baik dari gurunya. Kita semua di sini status kita kadang menjadi guru, kadang menjadi murid. Ya, tapi ketika kita menjadi murid, jangan pernah merasa lebih baik dari guru. Ya, ini berbahaya. Karena ketika seseorang itu ada sifat sombong dalam dirinya, ya, maka ilmu itu nggak bisa masuk, Pak. Ya, jadi kesombongan itu bisa menutup pintu ilmu, bisa menutup pintu hidayah. Ya, jadi ketika kita berniat menuntut ilmu, datang di majelis harus dalam kondisi yang benar-benar memang ingin mendapatkan ilmu. Ya, merasa bodoh itu penting, Pak. Ketika kita menuntut ilmu, jangan merasa pintar. Akhlak yang baik itu akan melahirkan orang-orang yang beradab. Jadi harus dibedakan antara akhlak dengan adab, Pak. Ya, mungkin harus dijelaskan di sini. Akhlak itu sifatnya lebih netral ya. Jadi ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Karena akhlak di sini maknanya adalah kebiasaan atau perangai atau sifat atau tabiat seseorang. Tapi kalau adab itu maknanya baik. Ya, adab itu kan kalau dalam bahasa kita mungkin apa? Etika. Sopan santun itu adab. Ya, jadi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, kita akan sering mengatakan dia tidak punya adab. Ya, begitu ya. Jadi nggak ada adab yang buruk itu nggak ada, karena adab itu konotasinya itu maknanya adalah baik. Ya, nah mungkin sedikit saya ingin menyampaikan ya. Islam mengajarkan semua aktivitas kehidupan kita harus disertai dengan akhlak yang baik. Ya, atau adab. Ya, nah tentang menuntut ilmu, Pak. Ya, tentang menuntut ilmu, saya ingin mengatakan di sini ya. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ya, itu memberikan kesimpulan ya tentang akhlak yang baik di dalam menuntut ilmu. Ya, supaya ilmu itu memberikan keberkahan, supaya ketika kita orang-orang menuntut ilmu itu kan banyak ya. Orang yang biasa datang di majelis itu kan banyak, tapi kadang mereka tidak tahu adab. Ya, mereka tidak tahu bagaimana akhlak yang baik di dalam menuntut ilmu itu. Imam Al-Ghazali mengatakan minimal ada 5, Pak. Ya, 1. Ya, ketika kita datang ke majelis ilmu, ketika kita ingin menuntut ilmu, ya, upayakan kita dalam keadaan yang suci. Ya, suci jasmani, suci rohani. Suci jasmani tentu dengan wudu. Upayakan kita dalam keadaan yang punya wudu. Ya, insya Allah ini sekarang punya wudu semua kita ya. Kalau belum ada yang batal ya, sambil nunggu sholat isya. Ya, kalau suci rohani maksudnya adalah bersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati, luruskan niat bahwa kita hadir di majelis ilmu itu semata-mata ya pertama tentu untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk meningkatkan keimanan kita. Ya, itu 1, suci jasmani dan rohani. Yang kedua, ya, beliau mengatakan jangan pernah sombong ya dalam menuntut ilmu itu. Ya, posisi saya di sini itu belum tentu lebih baik memang dari bapak-bapak di sini. Tapi jangan ada di antara kita merasa lebih baik dari sesama penuntut ilmu, apalagi merasa lebih baik dari gurunya. Kita semua di sini status kita kadang menjadi guru, kadang menjadi murid. Ya, tapi ketika kita menjadi murid, jangan pernah merasa lebih baik dari guru. Ya, ini berbahaya. Karena ketika seseorang itu ada sifat sombong dalam dirinya, ya, maka ilmu itu nggak bisa masuk, Pak. Ya, jadi kesombongan itu bisa menutup pintu ilmu, bisa menutup pintu hidayah. Ya, jadi ketika kita berniat menuntut ilmu, datang di majelis harus dalam kondisi yang benar-benar memang ingin mendapatkan ilmu. Ya, merasa bodoh itu penting, Pak. Ketika kita menuntut ilmu, jangan merasa pintar. Kalau kita merasa bodoh, semakin hari kita ingin mendapatkan tambahan ilmu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, bersungguh-sungguh ya, artinya istiqomah dalam belajar, fokus, ya, istiqomah dan rutin, ya, hadirnya rutin. Jadi kadang kalau datang sekali, kemudian nggak datang 3 kali, 4 kali, ya bisa jadi sulit untuk mendapatkan ilmu yang baik, ya.
Jadi ini menurut beliau ya, menurut Imam Al-Ghazali. Jadi harus ada kesungguhan, totalitas. Ya, harus ada kesungguhan, keikhlasan di dalam menuntut ilmu itu. Yang keempat, ya, usahakan untuk setiap misalnya ada perbedaan pendapat, ya, baik antara sesama penuntut ilmu ataupun antara penuntut ilmu dengan guru, ya, usahakan kalau bisa dihindarkan perselisihan itu, dan kalau memang ada perbedaan, kembalinya kemana? Kembalinya harus pada Al-Quran. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ya, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena sumber ilmu itu Al-Quran. Ya, sumber kebenaran itu Al-Quranul Karim. Ya, bahkan di dalam akhir ayat ini Allah katakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, jadi jangan menang-menangan. Ya, kalau kita lihat di TV itu debat itu kan menang-menangan doang isinya. Siapa yang ngomongnya paling banyak, siapa yang ngomongnya paling kencang itu yang menang. Nah, ini kalau dalam Islam nggak mengajarkan begitu. Ya, dalam Islam kebenaran itu harus dikembalikan kepada Zat yang Maha Benar. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, yang kelima, ya, adab atau akhlak yang baik dalam menuntut ilmu ini beliau katakan harus tuntas. Ya, jadi upayakan menuntut ilmu itu jangan pernah letih, jangan pernah bosan, Pak. Ya, kita itu kalau bisa yang namanya menuntut ilmu itu bukan hanya dianggap sebagai suatu kewajiban, tapi harus dianggap sebagai suatu kebutuhan. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Jadi sampai hari akhir kita, ya, sampai hari terakhir kita menghirup udara di dunia ini, jangan pernah berhenti mencari ilmu, khususnya tentang agama ini, karena ilmu agama ini nggak akan pernah habis kita pelajari, nggak akan pernah selesai kita pelajari. Ya, terlalu luas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kita punya, yang kita dapatkan mungkin hanya setetes air, ya, dari seluruh air yang ada di lautan itu. Ya, jadi usahakan totalitas, usahakan sampai tuntas, ya. Jangan pernah letih, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Ya, lalu yang terakhir tentu dahulukan adab, ya, dahulukan akhlak yang baik ini ketika kita menuntut ilmu. Ya, karena adab atau akhlak yang baik itu jauh lebih penting dari ilmu. Ya, saya pernah ditanya, kenapa adab itu lebih penting dari ilmu? Ya, karena begini, jawaban saya begini, Pak. Orang pinter, ya, kalau dia nggak punya adab, ya, kalau dia melakukan satu kejahatan, itu dampaknya bisa lebih besar. Benar ya? Dampaknya bisa lebih besar. Kalau dia penipu, penipuannya lebih canggih, ya kan? Kalau dia hafal Quran, tapi dia nggak punya adab, dia gunakan ayat-ayat Al-Quran itu untuk kepentingan dunia dia, ya, untuk kepentingan pribadi. Ya, nah ini orang-orang yang berilmu tapi nggak punya adab. Ya, yang kedua, orang kalau misalnya dia nggak terlalu pinter, ya, dia punya adab, ya, dia akan terlihat menyenangkan di depan mata kita, betul ya? Meskipun dia nggak terlalu berilmu orangnya, tapi tutur katanya sopan, ya, sikap terhadap sesama Muslim ramah, ya, bisa menghormati lawan bicara dan seterusnya. Ini kan terkait dengan adab. Ya, ketika mendengarkan penjelasan dari guru, dia benar-benar memperhatikan dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan adab tadi. Ya, meskipun dia tidak berilmu, tapi dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang tentu kita harapkan, ya, kita menjadi orang-orang yang berilmu dan beradab. Mestinya kan begitu, ya. Sehingga ilmu seseorang yang baik, ilmu seseorang yang tinggi itu akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, hal-hal yang baik. Ya, jadi dahulukan adab, ya, dahulukan akhlak yang baik, ya, sebelum ilmu. Ya, menuntut ilmu wajib, ya, tapi mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab jauh lebih penting, jauh lebih baik. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.